Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil review jurnal saya, Jurnal Ekowisata, dengan judul Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal yang ditulis oleh Aditya Eka Trisnawati, Hari Wahyono, dan Cipto Wardoyo. Dosen pengampu dari mata kuliah ekowisata ini sendiri yaitu Dr. Insinyur Gunardi Dewinarno, MSI. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia dengan NPM 2014151042 dari Kehutanan B Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Materi yang akan saya bawakan terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Pertama-tama saya akan mempresentasikan pendahuluan. Lereng Gunung Arjuno memiliki berbagai objek wisata alam dan budaya di mana di dalamnya ditopang pula dengan kekayaan adat serta budaya kultural setempat yang bersinergi dengan kearifan lokal, petani buah, sayur, serta pertanian yang merupakan mata pencarian mayoritas masyarakat di sekitarnya. Menurut saya dan penulis jurnal, hal ini merupakan langkah yang efisien dan efektif di mana kita dapat menjadikan Desa Galengdowo ini menjadi desa wisata dan agropolitan. Desa wisata dan agropolitan itu perlu dibedah secara terstruktur, di mana kita harus memahami bahwa wisata merupakan suatu proses di mana pengunjung atau wisatawan dapat menikmati, menghayati, dan menyelami secara arif sumber daya alam yang ada di Desa Galengdowo ini. Namun, suatu wisata akan setimpang bila mana dalam pelaksanaannya tidak hanya dibarengi dengan infrastruktur yang ada, tetapi juga ditopang oleh keikutsertaan masyarakat di sekitarnya. Unsur pokok yang perannya sangat vital dan seharusnya kita bangun terlebih dahulu itu peran masyarakatnya. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa masyarakat di sini itu memiliki kebutuhan yang lebih mendesak dalam hal seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik secara individu maupun secara keluarga. Maka dari itu, agropolitan yang merupakan unsur kedua dari pariwisata adalah jawabannya. Dengan adanya agropolitan, di mana di dalamnya mencakup tentang pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan pertanian, baik dari sisi pembenihan, penanaman, perawatan, penjualan hasil diharapkan dapat mendongkrak pendapatan per kapita dari masyarakat yang berimbas kepada kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kepeduliannya kepada daerahnya serta mampu sebagai unsur penopang bagi daya tarik pariwisata di Desa Galengdowo itu sendiri. Yang kedua yaitu metodologi. Jenis penelitian dari penelitian ini yaitu penelitian pengembangan atau development research dengan model pengembangan yaitu adalah model design-based research atau DBR. Lalu metode penelitian ini sendiri berbasis desain, sedangkan untuk teknik analisis datanya yaitu digunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Lalu selanjutnya itu hasil dari pembahasan. Jadi untuk pengembangan desa wisata ini dibuat suatu perancangan buku modul mengenai pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal sebagai media untuk meningkatkan add value masyarakat sekitar. Ukuran buku ini juga itu 21 kali 21 cm dan sekitar jumlah halamannya itu sekitar 131 halaman. Adanya buku ini itu diharapkan agar dapat memudahkan para peserta pelatihan dalam menggunakan buku panduan. Isi dalam perencanaan buku modul ini sendiri
itu berbasis potensi lokal, dijelaskan mengenai Desa Galangdowo, potensi lokal dari desa tersebut, kawasan agropolitannya, prospek desa wisata, ekonomi kreatif, dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Semua ini dibahas agar para peserta program Keluarga Harapan dapat memperoleh wawasan yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan add value-nya. Untuk teknik visualisasi yang akan diterapkan dalam buku ini sendiri itu menggunakan teknik fotografi, di mana fotografi digunakan sebagai ilustrasi dalam penyajian informasi data visual. Gaya layout yang akan digunakan itu berupa penggabungan atau perpaduan dari elemen foto, teks, kotak, maupun garis pada background layout-nya juga menggunakan variasi warna, namun warnanya yang digunakan itu tetap memiliki keselarasan dengan layout yang ada. Pengelolaan desa wisata yang berbasis lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat sendiri untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan wilayah desanya yang dijadikan sebagai desa wisata. Pengembangan desa wisata ini harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan dikembangkan menjadi desa wisata. Kegiatan pengembangan ini juga menghasilkan modul pelatihan untuk meningkatkan add value daerah dan masyarakat setempat. Hal ini dirancang melalui community enterprise, yaitu meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha-usaha berbasis komunitas yang nantinya diharapkan dapat memicu peningkatan kesejahteraan berbasis pada swadaya, serta kekuatan ekonomi yang membantu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lalu, sampailah pada kesimpulan dari jurnal ini. Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada fase pengembangan, didapatkan kesimpulan dari tujuan pengembangan yang telah terjawab, yaitu yang pertama, produk model pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal teruji valid, menarik, dan efektif bagi peserta program Keluarga Harapan Desa Galangdowo, sehingga bisa meningkatkan wawasan ataupun pengetahuan dalam mengembangkan potensi yang ada di desa. Yang kedua, yaitu efektivitas dari pelatihan model pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal telah tercapai. Hasil pengembangan ini diharapkan dapat digunakan pengguna dalam meningkatkan wawasan atau pengetahuan mengenai pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, serta dapat meningkatkan kemampuan penggunaan dalam pengaplikasian materi yang ada dalam buku untuk kehidupan sehari-hari. Produk model pelatihan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang berupa buku modul pelatihan ini dikembangkan dengan memerhatikan karakteristik peserta sebagai subjek uji coba, yakni dengan menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan dengan kemampuan berpikir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.